semua, welcome back to Yunus Education. Di channel ini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas mengenai P3K. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan pula lonceng notifikasinya. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Upaya pemerintah dalam mengusahakan hak dan keberadaan tenaga honorer tanah air terus digencarkan. Untuk saat ini, honorer telah memiliki payung hukum yang masih berbentuk kesepakatan karena belum ditetapkan sebagai undang-undang. Namun, Menpan RB mewakili pemerintah beserta Komisi 2 DPR RI berinisiasi besar demi menciptakan kesejahteraan honorer Indonesia. Dalam forum legislasi yang diadakan beberapa waktu lalu, disebutkan oleh salah satu narasumber mengenai pengangkatan P3K. Mardani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR RI menjelaskan bahwa dalam penyelesaian tenaga honorer menjadi P3K tidak dapat dilakukan secara parsial. Pengalihan status honorer menjadi P3K menurutnya harus dilakukan secara integral. Artinya, dalam hal ini tidak bisa dilakukan secara serentak, melainkan secara bertahap namun mencakup keseluruhan tenaga honorer. Persoalan yang cukup rumit ini disebabkan pula lantaran jumlah tenaga honorer yang semakin membludak. Berdasarkan rekapan data, diketahui jumlah tenaga honorer saat ini mencapai angka 2,3 juta. Jumlah ini bisa saja bertambah apabila dilakukan kajian data lebih dalam lagi seputar keberadaan tenaga honorer. Oleh sebab itu, dengan kasus ini pemerintah pastinya kelabakan dalam memberikan perhatian pada sejumlah honorer yang jumlahnya sangat fantastis. Di mana saat telah resmi diangkat menjadi ASN baik P3K maupun PNS, bukan hanya status yang berubah. Dalam hal ini, pemerintah perlu menganggarkan dana lebih untuk memenuhi gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan yang melekat pada ASN. Maka, dengan demikian perlu juga adanya kesepakatan dengan Menteri Keuangan. Namun, di balik kebanyaknya pertimbangan di atas, DPR RI menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan kesejahteraan honorer ini. Dalam kesempatan forum legislasi bersama DPR RI dan Menpan RB yang diunggah pada kanal YouTube resmi DPR RI, Mardani Alisera menyampaikan bahwa terdapat 3 poin yang saat ini diperjuangkan DPR RI. Yang pertama, DPR RI tidak akan membiarkan bencana massal terjadi pada tenaga honorer di November 2023. Yang kedua, disepakati P3K akan menjadi jendela atau solusi dari permasalahan honorer ini. Yang ketiga, DPR RI mendesak adanya keistimewaan agar tidak perlu diadakan tes. Karena kerap kali tes memiliki passing grade yang terlalu tinggi, yang disertai dengan kurangnya kapasitas justru membuat peluang ketidaklolosan semakin besar. Itulah tadi 3 poin penyampaian dari DPR RI bahwa honorer akan dialihstatuskan menjadi P3K tanpa tes. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.